Dia masuk tahu aja. Dia pikir milik aku. Enak aja. Ayo coba sekarang. Gantengan mana? Dua-duanya ganteng. Oke. Apa? Udah. Lupa pertanyaannya aku. Apa? Diskusi kalian berdua. Diskusi. Enggak pakai studi, ini so tahu aja. So tahu nebak-nebak ya. Dia nggak pernah ngomong sama saya. Bener. Takut dia. Takut. Dia nggak punya utang kok. Oke, apa lagi? Oke, apa lagi? Dari Yusuf mungkin. Dari Yusuf. Abi Muda. Oh, Kalau aku, terima kasih buat pertanyaannya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyempatkan datang dan hadir di sini. Semoga happy dengan hasilnya. Kalau aku mah ikut Akung aja ya, Kung. nggak mau. Karena kan aku suka cerita ya, jadi aku suka mendengarkan dia cerita karena banyak banget cerita seru dari Akung. Buat info aja nih, ini info A1, info dalam nih. Akung tuh kalau cerita tuh, wah menyenangkan, seru. Jadi aku coba ngambil gestur gerakannya dari situ sesuai dengan kemauan yang di-achieve sama Mas Ivander gitu. Aku cerita banyak dari masa muda tuh udah seru-seru. Kita dengernya kayak, wih Padahal menyenangkan gitu. bohong semua padahal. Oh iya? Iya bohong. Yang benar 20%. Kamu yang salah. Kenapa percaya? Kena lucu. Oke, tapi aku gimana kok? Aku happy nggak main di film CLBK aku? Apa nggak, Bung? Aku happy nggak main di CLBK? Ya mesti happy. Kalau enggak nggak dibayar. Iya, happy Pak. Karena aku jadi karena depan produser. karena aku perannya jadi kakek-kakek yang CLBK sama nenek-nenek ya Bung ya. Oh, itu salah itu. Judulnya salah. Apa? Dia nggak latar belakang, bukan orang kuno ini. Ini orang baru. Malah lebih cantik lagi. Salah Sekarang aku pengen tanya ya. Satu gedung ini. Yang paling cantik Widiawati betul nggak? Ya beginilah kelakuannya di lokasi juga. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, aku mau dengar dulu sedikit dari Mas tadi sudah bicara. Kalau saya seperti biasa ya di setiap film, dan kita tentu ada pendekatan dengan para pemain, kita reading dan lain sebagainya, dan ini semua kembali kepada Pak Sud, bagaimana dia katakanlah mendirect sinin muda itu gitu. Yang penting kita selalu, terutama ya kita yang tua-tua, selalu berusaha untuk lebih akrab dengan yang lebih muda gitu aja. Oke, thank you nih. Selanjutnya Giselma dulu ya. Tadi ada pertanyaan untuk Giselma ya. Mulai. Ayo Giselma boleh dijawab dulu. Selamat siang semuanya. Siang Giselma. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman media yang sudah datang dan sudah menyempatkan waktu. Suka sama filmnya? Suka. Oke, kalau aku sama Nin itu aku tuh baru waktu persiapan reading tuh baru 3 kali ketemu Nin, dan itu cukup lumayan menantang bagiku, apalagi aku akan bermain dan mengikuti senior gitu ibaratnya ya. Dan akhirnya aku sama kayak Kak Mahardika Yusuf, aku approach-nya dengan melihat bagaimana interaksi antara Akung dan Nin saat di set, lalu kita kayak oh kalau misalkan responnya ketika ada reaksi akan dibalas seperti ini ya gitu. Jadi mungkin, dan balik lagi, tapi waktu masa muda itu ke masa tua itu mungkin akan ada perubahan, tapi yang kayak sifat-sifat yang bawaannya lah yang kita mungkin tiru kayak dari gestur-gestur. Dan mungkin kalau aku sendiri waktu itu tantangannya dari tone suara yang aku lumayan harus tegesin, yang suka diingetin kayak Ninsita tuh nggak kayak gitu cara ngomongnya, Ninsita tuh lebih tegas. Nah, jadi aku selalu kayak oh berarti akhirnya aku mengambil pandangan dari orang lain, dan juga akhirnya mendengarkan video-videonya Nin kalau lagi bicara seperti itu. Sekarang lagi menjawab. Sudah menjawab?
Boleh diceritain dong, kenapa sih kok tertarik untuk memproduksi film dengan genre yang unik kayak ini? Oke. Selamat siang semuanya, terima kasih yang udah hadir di acara hari ini. Kami dari MIR sangat mengapresiasi waktu kalian bersedia meliput acara ini. Kenapa produserin cerita seunik ini? Jujur produserin satu film itu nggak ada di agenda saya sama sekali. Ini benar-benar panggilan dadakan lah ya, emang mungkin jalan Tuhan karena semua aktor muda, ya saya masih bisa dibilang aktor muda lah ya. Semua aktor muda itu punya cita-cita buat ada di satu project, syuting bareng sama Ibu Widiawati, sama Pak Slamet Raharjo. Tapi emang jalan saya mungkin sebagai produsernya. Dan untuk ceritanya itu sebenarnya bukan dari kami, tapi saya posisinya itu lagi syuting film bersama tim Bang Yogi dan Bang Ivander, yang dimana sebenarnya cita-cita bapak saya, Pak Sunil, yang semenjak saya mulai syuting, kenapa kita nggak bikin PH aja, Bapak? Nggak gampang, susah, banyak banget cobaannya. Ya, tapi pada akhirnya ketika lagi syuting film itu adalah sebuah film di proyek lain, ketemulah sosok-sosok hebat Bang Yogi dan Bang Ivander. Rasanya kayak pengen keluarin aja gitu omongan, kita pengen bikin PH Bang sebenarnya. Oh, gue ada cerita. Langsung tuh Bang Ivander. Posisinya saya udah syuting project lain, didatengin ke lokasi syutingnya sampai semua orang kru nanya, lu mau ngapain Ram? Kok itu orang-orang film datang ke lokasi lu? Ya akhirnya kita meeting, kita duduk, Bang Ivander waktu itu ada 3 cerita. Nah ini CLBK menurut kita lucu banget. Kita udah kebayang semua, dari Bang Ivander udah kebayang cast-nya mau siapa aja. Semua jajaran yang ada di sini, cast-nya semua, cast-cast hebat kita ini semua wishlist dari kita, wishlist pertama. Dan memang udah rezekinya, udah jalannya jodoh, kita bisa syuting bareng. Kita nggak pusing-pusing lagi mikirin, aduh ini nggak bisa nih, siapa nih, nggak ada. Semuanya emang udah jalannya lancar, mulus, sampai akhirnya kita dapat tanggal tayang. Jangan lupa 2 Juli 2026. Dan semoga kalian semua tadi terhibur ketika nonton. Iya, thank you. Langsung aja, yang ingin ada pertanyaan untuk Mas Rama. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Tadi sempat melihat filmnya, mudah-mudahan suka, bisa diterima dengan baik. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana merubah Jalan Braga, sebetulnya saya harus cerita dulu bahwa film ini sempat disangka AI. Khusus untuk scene Jalan Braga, padahal semuanya itu asli, seperti Mia tadi bilang asli. Jadi mobil-mobil tuanya asli, lalu kita harus angkat batu-batu yang existing itu di sekitaran Gedung Merdeka, itu kita angkat. Oh iya, kebetulan mobilnya nanti OTW ke sini juga kita pakai buat premiere. Lalu kita harus cari perintilan-perintilan kecil props itu. Becaknya juga mesti betul-betul persis seperti tahun 70-an. Bahkan kalau tadi sempat dilihat ada kaleng kerupuk yang kayak gunung gede kanan kiri, itu benar-benar kita cari. Kita dapat di sekitaran Subang. Jadi ya effort yang luar biasa. Nah kalau mau cerita agak seru, ada satu nih. Sebenarnya pada saat kita reki, Jalan Braga itu menjadi salah satu catatannya di catatan list lokasi kita. Tapi karena kita tahu itu berat, maka kita sebetulnya sepakat di hari terakhir kita reki di Bandung, kita tiadakan Jalan Braga. Hanya saja ada satu orang yang iseng, art director kita iseng. Jalan aja deh ke Jalan Braga, enggak kok nggak jadi lokasi, cuma sekedar lihat aja sama foto-foto. Nggak taunya jadi loh. Akhirnya kita bangun Jalan Braga itu jadi seperti tahun 70-an, kira-kira gitu nih. Keren, kita kasih tepuk tangan dong untuk Eko. Dalam press screening CLBK. Jawabannya mungkin lebih pendek dari pertanyaannya. Unik. Sudah di press unik. Karena ini. Well, pertama kali ketemu dengan Mas Yogi dan Mas Vander, sebenarnya waktu itu ada 3 ya pilihannya. Sebelumnya memang kita sudah putuskan dan saya sudah sampaikan ke mereka, kita jangan bikin film horor dulu. Karena saya kurang tahu teknik-tekniknya horor bagaimana. Bohong deh kalau tanya anak-anak saya penakut. Saya pikir kita stick ke drama yang waktu kita lihat antara 3 dek itu, kita lihat CLBK ini sebagai salah satu yang unik karena ya satu itu sempat disebut tadi kayak lintas generasi dari Akung, Nin sampai ke yang di ujung sana.
everybody in the movie, setiap orang di filmnya itu ada satu role, ada role yang khas untuk dimainkan, untuk diperlihatkan itu bagaimana masing-masing generasi itu menghadapi sesuatu. Itu yang sangat unik. Yang kedua, yang sering kali saya rasa dilewati ya sama yang penonton itu mengenai keluarga, di mana kita lihat di sini bagaimana keluarga itu bisa menyatu untuk mendukung, jadi masalah apapun itu bisa ditangani tanpa terlalu besar ribut-ribut. Yang ketiga, romansnya, komedinya, dan flow-nya itu memang itu yang sangat cocok sama target kita waktu itu untuk mulai di film industri ini, dimana kita lihat itu nggak terlalu membebankan pikiran dan hati, tetapi lebih menyenangkan. Waktu kemarin itu kita bicara, kita jangan bikin sesuatu yang sedih tapi menyentuh. Nggak usah bikin sesuatu yang lucu banget tapi membuat hati senyum. Kalau giginya keluar dikit ya bagus lah gitu kan. Ya. So basically, jadi waktu kita lihat itu kita rasa itu sangat cocok dengan apa yang kita lagi cari, sehingga yang kita sempat dikagetin, mereka sudah sangat siap. Jadi dari timnya Mas Yogi dan Mas Vander sudah sangat siap. Begitu kita bilang iya, mereka sudah nggak di Jakarta lagi, sudah di Bandung. So we were like, oh ternyata kita lagi mulai. So okay, let's go. Yeah, keep it flowing. Terima kasih. Halo. Asik. Biar puas dikasih 2. Oke, Cynthia mau menyapa dulu yang lain boleh? Halo sayangku yang telah datangnya. Katanya kan yang masuk surga istri yang taat sama suami kan, jadi harusnya apa suami dulu. Ambar neraka bukan Cynthia. Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih teman-teman pers, teman-teman media yang udah datang hadir di sini, yang mau mendengarkan kita berbicara dan pastinya ngeliat Akung yang udah tidur lagi. Oh enggak ya? Karena ini biasanya gini tidur. Tapi enggak, spesial buat kalian Akung terbangun. Jadi sekali lagi terima kasih udah hadir di sini. Merenung ya. Gitu aja sih Kak kalau dari aku. Iya, thank you. Ada yang mau bertanya kepada Cynthia? Boleh? Oke, yang di sebelah sini dulu, nanti selanjutnya Mbak yang berkerudung. Iya, halo selamat sore, saya Ari dari Warta Kota, siang menjelang sore. Tanya mau ke Cynthia ya, Mbak Cynthia. Ini kayaknya pertama kali adu acting sama Mas Kifaiska gitu, mungkin untuk mendalami perannya seperti apa gitu dan bangun chemistry-nya sama Mas Kifa seperti apa gitu. Terus yang kedua buat Kak Giselma, ini cocok banget gitu jadi suster di sini nih. Suster ngesot ya. Suster ya. Cocok banget itu jadi suster zaman dulunya gitu. Terus Suster ngesot itu. Mau mungkin lebih kepada menggali karakternya, mungkin di luar harus menyelaraskan sama Mama Wit gitu kan, menggali karakternya seperti apa gitu, untuk menggali emosinya juga kayaknya cukup dapat juga ya, ditinggal kekasihnya sampai akhirnya nikah lagi, akhirnya nikah duluan gitu kan, seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Thank you. Cynthia boleh dijawab? Oke Mas Ari, makasih pertanyaannya. Benar ini kali pertamanya juga aku ada di project bareng Kak Kiva dan baru kenal juga di sini. Karena aku kira awalnya yang akan jadi kekasih aku itu lebih muda dari Kiva. Kiva. Jadi membangun chemistry sama Kak Kiva sebenarnya lumayan challenging, tapi sangat terbantu ya karena aku suka laki-laki yang punya sifat kebapak-bapakan. Ya. Alias kalau ini langsung bapak-bapak. Kiva, I love you. Oh iya, maaf. Iya, betul. Aku nggak masalah tentang umur. Yang penting kan bagaimana dia nge-treat aku. Jadi sangat terbantu banget pas proses menjalin chemistry-nya tuh. Kiva lumayan sering banget ngechat aku. Padahal aku sangat sering balas, alias aku nggak pernah balas chatnya. Jadi dia kayaknya ngerasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi
karena aku sadar di tengah kegiatan aku yang sangat padat beberapa waktu lalu itu, setiap kali ketemu aku langsung cium dia. Bercanda. Tapi kita kalau ada waktu untuk quality time bersama, pastinya aku banyak ngobrolin hal apapun yang nantinya bakalan jadi bensin nih buat bahan bakar aku selama di proses syuting filmnya, kayak gitu sih. Tapi maaf ya Kiva, sekali lagi kalau chat kamu nggak aku balas. Bahkan Rama aja ngambek sama aku karena dia nggak aku balas. Iya, Ivan Mir nggak dibalas. Ada Mas Raka. Maaf ya Pak, pengakuan dosa ini. Sama Cynthia Mariska chatnya agak lama. Harus chat di Instagram. DM. Lebih cepat. Paling itu aja Mas kalau dari aku. Mungkin bisa dilihat juga dari point of view Kiva kali ya. Boleh. Tapi Kiva dulu atau Giselma dulu? Terserah. Kiva dulu lanjut, abis itu Giselma. Ya, berdiri Kiva. Berdiri Kiva. Iya. Chemistry. Bapak. Berdiri. Bapak Kiva. Luar biasa ya kan? Iya betul, saya bapak-bapak. Keluarin dong jokes bapak-bapaknya. Kenapa matahari tenggelam? Oke, ya maaf, bukti saya bapak-bapak. Jadi selamat siang menuju sore. Mau bales pernyataan dari Cynthia. Iya benar, bukan hoax. Bahwa saya susah sekali menghubungi Cynthia Mariska. Sampai waktu itu curhat ke sutradara saya, Vander gitu, ini gimana ya Vander ya? Ini kan gue harus deket ya gitu kan. Cuman ternyata selama perjalanan proses kita reading, Cynthia tetap kayak minta maaf, oh iya aku pasti akan jawab. Bener ya kita ngedate ya gitu. Dan bener kita ngedate ini bukan ngedate like bukan buat apa-apa, tapi emang buat film ini gitu. Pengen kenal Cynthia tuh kayak gimana sih, karena generasinya kan lumayan jauh ya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya dibantu sama Vander juga, sama teman-teman yang lain untuk meyakinkan kita berdua bahwa kita memang adalah sepasang kekasih yang segitunya. Gitu. Dan tadi udah lihat kan adegan yang di pas makan dicium? Nah, kalian tahu nggak itu jujur banget reaksinya. Yang mana? Yang pasti cium. Itu reaksi lo? Iya, reaksi gue. Karena bener-bener kayak, wah gila nih. Sebenarnya itu gak ada di skrip. Berapa kali teh? Gak ada di skrip. Gak ada di skrip itu. Itu keinginan Kiva. Gue bahagia banget kayaknya. Berapa kali tag Kiva? Banyak. Banyak ada dua shot ya kalau nggak salah ya? Mana ada? Oh nggak ada, oh ya maaf. 4. Yang tadi kurang dapat. Disalah-salahin. Disalah-salahin. Iya. Jadi emang bukan karena senang pengen di ini, cuman kayak Cynthia tuh benar-benar kenapa dibilang susah banget, karena dia memang apa ya, aku susah gitu untuk ingin dia gitu, mendekati dia. Begitu tahu dia mau mencium, oh kita lihat nih reaksi dia kayak apa, bisa nggak nih? Ternyata you did a good job. Pasti disuruh Vander ya? Apa? Disuruh Vander? Emang? Betul. Pak Vander. Saya nggak disuruh mana mau. Iya benar Mas Kiki benar. Mana mau dia sama sebenarnya kalau nggak mau kok, kalau boleh cerita sedikit boleh ya, jadi waktu setelah Cynthia on board, PR kita adalah mencari siapa yang menjadi Raka. Nah pas proses itu keluarlah list of names, nama-nama aktor-aktor muda yang jual gitu. Oke, coba nih mikir. Gak apa-apa, sebut aja ntar. Gak apa-apa ya. Mumpung ditonton 2000 orang sih. Tapi akhirnya karena tadi approach-nya kayaknya tuh Cynthia-nya juga harus enak nih ketika dia dipasangkan itu, karena rasanya itu nggak bisa bohong. Akhirnya saya ngobrol sama Cynthia, sembari pelan-pelan ngulik dia kira-kira tipe cowoknya seperti apa ya. Sembari ngobrol, oh ternyata suka sama yang lebih tua. Nah, akhirnya saya kontak Kiva, kita ketemuan di Tanah Kusir ya. Tanah Kusir, set Kif. Kuburan ketemu Kes tuh gimana sih? Ketemu sama Kiva, akhirnya bilang sama Kiva, Kif, gue ada project nih dan mau lo sebagai salah satu karakternya gitu. Oke.
gue butuh karakter Raka, bla 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 bla. Oke, yang jadi Ambarnya siapa Van? Yang jadi Ambarnya Cynthia Mariska. Terus si Kiva, ini correct me if I'm wrong ya bro. Kiva langsung, hah? Van? Gue udah tua banget Van. Lu gak salah. Ada yang lain, dia ngomong gitu. Oh, ini udah jauh banget umurnya gue sama dia. Dia meyakinkan banget tuh penolakannya. Akhirnya gue bilang sama Kiva, gini Kiv, pokoknya setelah gue ngobrol sama Sydney, kayaknya lo cocok tuh. Dia kayaknya cari yang bisa mengayomi dan lo kayaknya cukup mengayomi gitu. Dan lo yakin Van, coba ya gitu. Nah baru habis itu sebelum cabut ya, terus gue bilang ke Kiva, saya bilang ke Kiva, Kiv, pokoknya PR lo cuma satu. Iya apa tuh? Jahat. Please jatuh cinta sama Cynthia. Nah makanya dimulailah perjalanan seorang Kiva untuk jatuh cinta sama Cynthia. Gitu kurang lebih. Dan tadi sudah kita lihat aktingnya dua-duanya ya. Jadi suster, gimana dia sama? Cocok banget jadi suster. Oh cocok banget jadi suster tuh lucu banget lagi sih. Jadi perawat ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sejujurnya ini film romance pertama aku, film drama pertama aku. Biasanya kan manjat-manjat di atas ya. Film horor. Jadi ketika dibilang cocok jadi suster, yes, gak dilihat jadi suster ngesot gitu. Dilihat jadi suster beneran gitu. Iya, dan tantangannya cukup menantang sekali karena aku kira film romance tuh, oh ini kan sesuatu yang ada di real life ya, maksudnya acting methodnya ada yang real life dan kita bisa ngambil implementasi dari real life. Tapi ternyata susah sekali acting di dunia nyata yang feelingsnya. Ternyata aku tuh sebenarnya susah juga buat acting fall in love gitu, malu-malunya. Dan aku tuh tipe orang yang sangat amat gampang saltingan ya teman-teman di sini. Jadi ketika dipasangkan dengan Ucup yang dimana emang udah pernah satu project sebelumnya, pas senyum Ucup. Terus pas kayak banyak acting yang dimana harusnya aku menjadi yang apa ya, yang sangat lemah lembut, tapi ketika ada adegan aku harus nyuapin, terus habis itu bukan nyuapin tapi jadinya jadi kayak horor gitu, kayak mau nusuk gitu, terus itu yang paling iya kebiasaan. Jadi harusnya menjadi perempuan yang sangat amat jatuh cinta tapi ditahan, tapi gengsi, tapi kelihatan harus salting, tapi itulah intinya. Banyak ya. Iya, jadinya caranya gimana? Lebih banyak ngobrol sama Kak Ucup, lebih banyak perspektif gimana sih. Sebenarnya lebih banyak sharing ke hubungan sih, karena at that time aku benar-benar gak tahu apa itu gimana sih fall in love atau rasanya kayak gimana gitu. Emang Gisel gak pernah Apa sih? Emang kamu gak pernah fall in love? Bukannya sekarang lagi fall in love? Banyak media sih. Jangan sih. Ya itu. Oke, Tete nggak cukup nggak waktunya Tete, karena aku dalam banget loh karakternya di sini. Saya nolak loh film ini. Nah, ini bukan podcast ya. Aku tuh nolak loh film ini. Bohong. Iya, aku nolak. Saya jadi ibunya siapa? Kiva. Oh, ketuaan. Terlalu dekat umurnya, Ben. Terlalu. Masa aku gitu atuh mah. Masa kamu lahir aku umur 10 tahun? 12. Terus katanya Pak Ivan bilang, enggak, nanti dia matanya dibikin muda, dia acting muda. Nah pokoknya kalau di tengah film dia nggak berhasil jadi muda, aku walk out. Walk out. Serem banget ya. Jangan ditulis ya, itu tadi bohong. Aku nggak akan pernah walk out. Takutnya ntar yang mau kerja aku di film nggak jadi. Aku nggak pernah walk out. Aku apapun aku lakukan di film. Yes. Nggak ada pertanyaan. Ada yang mau nanya aja gitu. Ada yang mau nanya mungkin? Nggak ada ya? Aku deh yang nanya. Nah coba Tete dulu. Ini kumaha sih respon? Nggak usah, ntar aku nyanyi loh kalau nggak ada yang nanya. Oke. Langsung. Udah. Lagi kasih tepuk tangan deh Sarah. Ini suami aku. Nah coba aku nolak. Suaminya siapa? Reza Rahadian kan? Nicholas Saputra bukan, Kang Iya. Oke, apa pertanyaannya? Chemistry? Nggak ada chemistry yang kita bangun. Yang SMS? Nggak ada yang SMS.
Kita mau ketemu langsung action, oke, pulang, bye. Gitu, Pak. Ya, cukup ya? Cukup. Jawaban saya di pertanyaan yang nggak ada itu. Apa? Pertanyaan goib. Papa. Yes. Jatuh respon atau mama? Jadi nggak usah ya. Hari Kamis. Apa itu? Jadi kami, saya sama Sarah, maaf ya, ngaku-ngaku kami adalah artis 90-an, geng MTV 90-an ya. Kan kamu nggak diajakin video klip sama aku, jadi jangan sampai marah-marah. Biasa. Jadi kita kenal dari sejak muda, ya. Jadi begitu dipasangin sama Evander, ini juga teman saya ikutan film Menayar Lebar, saudaranya Bapak Evander. Saya nangis waktu itu. Emang sedih. Saya begitu dapat peran Damar dan beristri Sarah. Tapi yang saya kaget itu saya harus menjadi anak dari Ibu Widiawati. Iya, saya shock. Saya bilang, yang benar. Kan saya kali anaknya. Coba, mana yang cocok jadi anak Ibu Widiawati? Temanmu aku tuh. Saya tidak mirip tapi kelakuan. Kelakuan. Imah aing itu satu. Itu Kiva anak aing. Sama-sama aing padahal nama saya Iyang maksudnya. Itu aja, jadi saya begitu tantangannya dapat jadi orang Bandung. Orang kaya. Wah itu tantangannya. Orang Bandung, anjing Bandung. Begitu ada scene, mana sih Nin ngomong apa ini Imah aing, orang Nin kasar gitu saya. Jadi ada saya juga, ini anak aing, dan saya kan Pak Aing gitu. Terima kasih ya, iya film Aing pokoknya. Kata Ibu. Mas, enggak Mas. Gimana perasaannya bisa beradu acting bersama Living Legend? Oh iya, wah itu jawabannya sangat mudah sekali. Mentang-mentang tinggi itu kan, berdiri. Bisa dia udah berdiri. Sama kayak Mas Kiki, bahwa aku dulu juga cita-citanya pengen satu frame sama Bapak Samudra Harjo. Karena kebetulan anaknya dia yang pertama adalah sahabat saya. Jadi saya tumbuh melihat Bapak kerja di teater dan di film. Makanya aku kira sama kayak Mas Kiki, aku kira bahwa aduh kapan ya, kayaknya agak-agak nggak mungkin gitu. Ternyata pas Pandaren ngomong begitu, aku langsung oke, nggak pakai A, I, U, E, O, aku langsung mau gitu. Dan akhirnya kita satu frame, ya Pak ya? Oh enggak, oh ya Pak. Jangan ditanya. Kalau untuk Nin, aku sampai sekarang manggilnya Nin. Sama, aku selalu memperhatikan beliau dari kecil di film-film. Dan nggak tahu akan bisa juga satu frame sama beliau. Jadi aku langsung pas tahu, hah? Jadi nenek aku, waduh gitu kan. Rasanya benar-benar senang sekali ya. Terutama sebenarnya kita disatukan sama pemain-pemain yang akhirnya aku juga dulu main kenal, dan sinergi kita sama syuting itu tuh benar-benar nggak ada yang nggak ketawa sih, ketawa mulu gitu. Jadi aku sangat menikmati banget syutingan ini. Gitu. Terima kasih. Silakan saya. Marah. Oh marah. Nggak terima. Ayo sih. Oke, kalau dari aku, mungkin aku tumbuh dan berkembang tuh banyakan kan di lapangan, karena aku lebih fokus ke basket, bola dan lainnya ya. Mungkin pengetahuan aku atau knowledge aku tentang para aktor perfilman di Indonesia tuh nggak sebanyak Kiva dan nggak sebanyak Mas Kiki Narendra atau yang lainnya gitu ya. Di sini juga mungkin kalau dilihat portofolionya, di film juga aku baru 2 kali main film. Jadi sejujurnya pertama kali ditawarin main film ini kan aku belum tahu nantinya akan berperan atau beradu acting sama siapa. Sampai akhirnya nggak punya ekspektasi apapun, dan baru taunya tuh main sama Kak Slamet Raharjo dan
Makin lama makin muda. Dan Ninsita tuh menurut aku jujur pertama ketemu tuh aku langsung anggap Kak Slamet Raharjo tuh kakek aku. Jadi nggak ada bayang-bayang legend di situ, belum terlihat sampai akhirnya pas proses berjalannya reading, aku baru dikasih tahu bisikan-bisikan dari kanan kiri dan terutama ibu aku, Neng, dia itu legend loh gitu. Terus tapi aku ngerasa bersalah pas pulang ke rumah karena pas pertama kali ketemu aku udah ngecengin bapak gitu. Cenginnya apa? Karena aku nggak tahu, aku kan ya udah ngerasanya dia langsung kakek aku kan gitu. Walaupun dari situ malah kita ternyata malah jadi makin akrab. Alhamdulillah itu jadi salah satu bentuk caraku untuk melakukan pendekatan sama akung aku gitu. Karena kan kalau lihat sosok figur Amber ini kan deket banget sama akungnya ya, sedangkan Cynthia Mariska nih ditinggalin sama kakeknya tuh udah dari masa kecil. Jadi aku nggak punya memori terlalu banyak sama kakek aku. Jadi itu lumayan ngebantu proses pendekatan aku sama akung sih kayak gitu. Nah pas Akung, dari Akung ke aku. Dia sampai detik ini nggak tahu nama asli aku siapa. Manggilnya apa sih? Itu suatu kehormatan buat aku dan sampai detik ini dia panggil aku Warakas. Karena Cynthia dari? Karena saya dari Tanjung Priok, Warakas. Gang Warakas. Udah itu doang yang dia ingat. Sisanya nggak tahu. Oh ternyata ada ya mutiara dalam lumpur di Warakas. Itu kalimat dari aku yang gak pernah aku lupa gitu. Dan banyak banget rahasia-rahasia dia yang aku tampung sampai detik ini dan tidak aku keluarkan ke media. Padahal ini bisa mengguncang Indonesia. Kuncian ya sih? Betul. Kalau di film CLBK, Akung Abi itu salah satu orang yang sangat setia, mencintai Ninsita apa adanya, luar biasa ya kan. Kalau mungkin bisa dikutip dari film ini adalah laki-laki tuh hanya mencintai satu wanita. Ketika sudah ditinggalkan, sisanya hanya menjalankan hidupnya saja. Katanya begitu. Itulah Akung Abi di film ini kan. Tapi kalau Slamet Raharjo, cukup. sama lakinya. Gitu. Oh ya sampai situ aja karena itu rahasia negara. Dan kalau sama Ninsita, aduh aku sebenarnya kalau ngeliat Ninsita aja aku ditatap tuh masih yang merinding gitu loh. Karena aku ngikutin asli kan suster ngesot. Ninsita tuh cakep banget, real gitu. Bahkan aku punya cita-cita, once ketika aku nanti sudah di umur Ninsita, aku masih bisa secantik beliau gitu. Tentang dulu dong Ninsita. Jadi sampai detik ini pun aku kalau ngobrol sama Nin masih ya kayak malu-malu gitu. Kayak ampun Nin, ampun, takut ditonjok. Selebihnya ini satu kebanggaan untuk aku. Terima kasih Pak Rama, Pak Sunil, Pak Evander yang sudah mempercayakan Amber, Cynthia Mariska untuk menjadi Amber di film CLBK ini dan akhirnya dapat kesempatan yang luar biasa. Kalau teman-teman yang lain mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa atau beradu acting bersama living legend yang di sebelah saya ini, tapi alhamdulillah untuk di film kali keduanya Cynthia Mariska langsung dipertemukan sama para legend ini gitu. Terima kasih kesempatannya dari production. Oke. Nin dan aku boleh dong? Apa boleh dong apa? Boleh dong diberikan POV-nya. POV apa tadi Mbak? Ini apa namanya adu acting sama anak-anak beradu regenerasi dengan adanya aktor-aktor muda. Oke. Silakan Nin. Pertama diminta film ini yang tadi sudah diceritakan oleh Ivan. Jadi alhamdulillah saya bisa bermain di Celebek ya. Celebek Bes. Senang sekali karena memang ceritanya sangat menarik dan ini memang pertama kali saya belum pernah dengan mereka ini kecuali dengan ini Om Slamet ya. Ini udah kesekian kali Om ya ya kesekian kalinya. Jadi yang lainnya memang saya belum pernah kecuali dengan
Kiva, saya tahu dia karena memang dari keluarga Pak Iskak yang pernah menyutradarai saya juga. Kamu belum lahir waktu itu, jadi dia masih muda loh, asal tahu ya. Dari tadi dibilangin dia tua, ya kan? Makanya. Bermutu dong. Bermuka tua. Terus apa ya, kok saya lupa mau ngomong apa? Dengan melihat artis-artis muda. Oh iya. Saya artis muda ini saya senang sekali dan saya tidak merasakan misi dia ampun ke saya merasakan semua menyenangkan. Jadi alhamdulillah bisa bekerja sama dengan semua dan ya terima kasih Mir Production dan Rasud jangan ngelamun. Ya. Dibalikin. Terima kasih untuk semuanya. Om Slamet Om, gimana rasanya, kesan-kesannya? Saya sih sederhana aja. Saya tidak pernah waktu main sama Kiva, tidak pernah melihat dia sebagai aktor. Yang saya ingat ada anak kecil, pakai celana pendek, saya mandiin pakai selang. Nah, itu Iskak namanya. Anak Iskak. Kiva. Kiva itu keluarga besar, keluarga film. Kakeknya Iskak itu, waduh, raja film. Salah satu tantenya yang kita kagum bersama, Indriati Iskak. Nah itulah Kiva Iskak. Sudah? Oke, baiklah. Sebelum kita tutup, saya mau membahas sedikit. Aku mau ngomong bentar boleh. Boleh dong, Om. Ini ya, aku melihat pertanyaan dan jawaban yang sporadik. Pada zaman saya, boleh dong, keluar pengalaman boleh? Boleh. Ada untungnya. Kami punya kelompok bersama. Kami membuat kelompok untuk mendiskusikan, untuk mempertanyakan ini harus gimana. Sekarang ini kelihatannya sangat sporadik. Nah, saya usulkan film Indonesia makin lama makin bagus. Andai kata diberikan kekhususan kita lebih mendalami karakter kita, pasti lebih bagus. Jadi demikian saya usul kepada teman-teman saudara, kebersamaan itu lebih kuat daripada hal yang sendiri-sendiri. Film adalah kebersamaan. Film adalah saling mengisi. Film adalah saling bersaudara. Bayangkan kalau itu nggak ada. Waduh, minta ampun. Saya mengharap lain kali bikinlah kelompok-kelompok diskusi antara kalian. Saya itu dengan suaminya Wid itu teman dekat. Kita walaupun tidak satu film, kita berdiskusi tentang film-film yang akan dia bikin. Jadi dengan demikian kau bisa bayangkan, tidak satu film aja kita berdiskusi. Nah kalian itu sebetulnya film itu kalau tidak menyatu, ya bukan film namanya. Namanya itu ya urap aja. Jadi saya berpikir, pakai kata masa lalu, BLBK, latar belakang yang lalu, itu pengalaman itu sangat penting. Kalau bisa itu di-share masing-masing, itu akan lebih baik. Jadi dengan demikian, saya rasa saya cuma bisa nambahin ya, bukan ngurangin atau sama. Saya melihat saya teman-teman ini tidak ada kesatuan satu sama lain. Saya anjurkan, sahabat adalah teman terdekat. Partner bermain adalah partner yang sangat dekat. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.